Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang di rumah maupun yang di gereja, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita mengikuti doa malam pada malam hari ini. Kita mau bawa hati kita, pikiran kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kita berdoa bersepakat bersehati. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang pagi hingga malam hari ini Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada, kami semua dalam keadaan baik, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Kami mau bawa hati kami untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan karena semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi bahwa hidup ini untuk memuji dan menyembahkan Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang melekat kepadamu. Pimpin ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita. Kita bawa hidup kita, hati dan pikiran kita ke hadirat Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Amin. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang kepadamu Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya
Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Lebih sungguh lagi, haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulia namamu. Haleluya. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus layak ditinggikan, layak diagungkan, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
hati pikiran kami Tuhan, kuasai roh kami Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan layak ditinggikan, Tuhan layak disembah. Kami bersyukur selalu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa hati kami lebih dalam lagi, masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya,
melekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau melekat lebih dalam lagi Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulut kami tak pernah berhenti mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Masuk ke hadirat dengan sungguh-sungguh. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau, ku sembah
Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Haleluya. Amin. Kita mau aminkan pujian ini. Kita terus mau melekat masuk dalam hadirat Tuhan yang maha tinggi, karena Tuhan layak diagungkan dan ditinggikan. Kita mau terus memuji dan menyembah akan Dia seumur hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita diberi kesempatan untuk kita mau berdoa syafaat. Malam hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Paulus. Dipersilakan Bapak Paulus. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk kemurahan Tuhan di kesempatan malam hari ini. Kembali kami dapat bersama-sama untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan, menaikkan syukur kami atas segala kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, mulai dari kami bangun tidur, kami beraktivitas, sampai dengan kembali malam hari ini, kami dapat kembali untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kelemahan dan pelanggaran kami, ampuni hati, pikiran, dan hidup ini yang kurang dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan layakkan hidup kami bersama. Untuk malam hari ini kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa mohon akan kemurahan-Mu, memberkati kiranya Tuhan. Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Memberkati mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para pejabat pemerintah, DPR RI, para menteri, para pejabat tinggi negara, bahkan sampai kepada pejabat-pejabat pemerintah di daerah. Tuhan, kami mohon akan kemurahan-Mu, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat melayani masyarakat, bahkan dengan tugas dan tanggung jawabnya, mereka sungguh-sungguh dapat mengemban dengan baik segala sesuatu yang menjadi bagian mereka untuk membawa masyarakat yang ada semakin maju, bahkan semakin sejahtera. Tuhan, kami juga terus mohon akan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan tetap menolong dengan sempurna, memberkati untuk tenaga medis, memberkati para medis, memberkati tenaga kesehatan, mereka-mereka yang berjibaku, bekerja dengan begitu sungguh-sungguh dalam tugas mereka, mulai dari yang ada di pedesaan sampai di kota besar. Tuhan, kami juga melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh dalam melayani, bahkan menangani pandemi yang ada.
tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya sungguh-sungguh harus merasakan betapa pedih dan sedihnya kehilangan rekan-rekan sekerja mereka. Tuhan tolong biar semua dapat ditangani dalam campur tangan Tuhan. Bahkan kami bersyukur kalau hari-hari ini pemerintah kami sudah mulai memberi kabar yang baik tentang adanya vaksin yang ada. Tuhan, kami juga berdoa biar semua dapat menjadi bagian dalam menyelesaikan dan menanggulangi pandemi COVID yang sedang terjadi. Tuhan, juga kami berdoa mohon campur tangan Tuhan bagi keberadaan bangsa ini, bahkan di persiapan dalam pilkada serentak di beberapa wilayah di bulan Desember yang akan datang. Berkati aparat keamanan TNI Polri yang berjaga-jaga di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berkati dalam proses yang dikerjakan di KPU, mulai dari pemilihan bakal calon, penetapan, bahkan sampai kepada proses pencoblosan dan penghitungan suara, semua kiranya dalam kemurahan Tuhan diberikan keamanan dan kedamaian. Memang ada banyak pasangan, biar mereka kelak yang terpilih siapapun dan dimanapun mereka, sungguh mereka adalah calon-calon pemimpin, mereka adalah orang-orang yang memang dianugerahi Tuhan untuk memimpin suatu kota, sehingga membawa masyarakat lebih baik ke depan. Kota Lamongan juga kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon akan campur tangan dari kuasa-Mu Tuhan. Ada 3 calon untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Namun sungguh Tuhan, biar kami boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami akan memilih mereka-mereka yang sungguh-sungguh memiliki visi dan misi bagi kemajuan dari kota kami yang tercinta Lamongan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati bangsa kami dengan kesejahteraan. Bahkan hari-hari ini kalau masih ada beberapa kejadian atau peristiwa tentang unjuk rasa dan lain sebagainya, Tuhan berkati biar semua dapat ditangani dengan baik. Mereka-mereka yang menyampaikan aspirasi, mereka tidak anarkis, namun dapat melakukannya dengan memakai jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke setiap daerah, sehingga semuanya tetap aman dan sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa bagi keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Kami terus mohon akan kemurahan-Mu, memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati para diaken jemaat, Tuhan juga memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, mereka-mereka yang melayani baik di bidang musik, pujian, mereka-mereka yang mengambil bagian dalam tim doa, dan lain sebagainya. Tuhan, satukan hati kami, satukan roh kami, untuk kami seia sekata bagi hidup kami bersama untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan terlebih melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa bersama malam hari ini untuk keberadaan seluruh jemaat Tuhan, mereka-mereka yang ada dimanapun, mulai yang ada di desa maupun yang ada di kota Lamongan sendiri. Tuhan, tolong kiranya biar kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan dari keberadaan seluruh anak-anak Tuhan, memberkati dalam pekerjaan mereka, memberkati dalam usaha-usaha mereka, memberkati dalam iman kesetiaan mereka, yang lama tidak beribadah, yang hari-hari ini mulai menjauh dari kasih-Mu, biar Tuhan juga melawat,
Tuhan tetap menolong dan memberkati hidup mereka untuk kembali dapat setia kepada Tuhan. Hari-hari ini yang sedang bergumul dalam banyak persoalan yang dihadapi, Tuhan kami juga tetap mohon akan kemurahan-Mu, biar kami tetap berharap hanya kepada Engkau sebagai Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan. Kami tidak akan pernah lari kemanapun, namun sungguh kami boleh semakin melekat dan semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan kiranya sembuhkan dalam kemurahan-Mu, yang lemah imannya dikuatkan, bahkan hari-hari ini sedang bergumul Tuhan berkati, bahkan Tuhan kami juga berdoa, saudara-saudara kami yang dalam usia yang lanjut, juga Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, biar kami tidak merasa sendirian, namun mereka senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini kami juga terus mohon akan kemurahan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, secara khusus dalam jam-jam ibadah yang ada. Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih menganugerahi kami kesempatan dalam kami berdoa bersama, meskipun masih secara virtual. Kami beberapa yang berdoa di gereja, namun kami juga bersama-sama saudara-saudara kami berdoa mereka di rumah masing-masing. Berkati kiranya jam ibadah doa malam secara online ini, berkati juga ibadah doa pagi, berkati ibadah kaum wanita, ibadah pemuda, berkati juga Tuhan kiranya untuk ibadah raya yang hari-hari ini atau minggu-minggu ini sudah dilaksanakan 3 kali dan tatap muka, meskipun juga disiarkan secara online. Tuhan berkati, kami syukuri semua, biar ini menjadi sarana bagi kami bersama dengan seluruh umat Tuhan semakin mendekat dan melekat kepada Engkau. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan semua, urapi dalam pimpinan kuasa Tuhan, perlengkapi dengan hikmat Tuhan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, agar dalam melayani sungguh-sungguh di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kami juga terus berdoa mohon campur tangan Tuhan untuk persiapan di perayaan Natal tahun ini Tuhan, yang memang melihat situasi dan keberadaan dari dunia ini memang akan sedikit berbeda dari tahun-tahun yang lalu, namun biar tidak mengurangi makna dalam kami merayakan kelahiran Kristus di dalam hidup kami sebagai Tuhan dan sesembahan kami. Tuhan berkati dalam setiap apa yang dipersiapkan, biar semuanya hanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah doa malam di rumah masing-masing, atau dimanapun saudara-saudara kami dapat mengakses siaran ini, untuk kami sungguh-sungguh dan lebih dekat lagi di dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami semua yang boleh mendengarkan dalam pengurapan yang sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam semuanya, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, mari kita awali pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ini Tuhan Yesus banyak memberikan perumpamaan. Salah satunya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan penjelasannya ada di dalam ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Atau sebaiknya kita baca juga ya. Mari kita baca penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ayat yang ke-36. Maka Tuhan Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia atau Tuhan Yesus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Malam hari ini Tuhan mengingatkan siapa yang mendengarkan bertelinga, hendaklah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Perumpamaan lalang di antara gandum, ini jelas kalau ada Bapak Ibu yang latar belakangnya seorang petani pasti mengerti ya. Saya teringat dengan waktu SD, dulu waktu SD itu kalau murid-murid nggak ada pelajaran atau mungkin pas musimnya panen, itu biasanya murid-murid diajak ke sawahnya Bapak Guru atau yang punya ladang itu untuk maneni padi dan lain sebagainya. Saya percaya setiap petani atau kita yang pernah bertanam di sawah pasti tahu bahwa antara gandum dan lalang itu jaraknya tidak terlalu, maksudnya gandum, waktu menanam gandum atau padi itu jaraknya enggak seberapa jauh. Dan tumbuh di tengah-tengahnya antara gandum itu atau antara padi itu ada lalangnya. Jelas di dalam Alkitab ini disebutkan bahwa lalang itu pada akhirnya akan dibakar dan sangat tidak berguna sekali, tetapi gandum justru banyak vitaminnya, bermanfaat bagi kehidupan kita. Gambaran firman Tuhan tentang lalang dan gandum ini adalah menggambarkan kehidupan kita atau akan terjadinya kerajaan di surga itu seumpama adalah antara lalang dan gandum. Saya percaya Tuhan kita itu dahsyat. Kalau memberikan gambaran atau perumpamaan ini pasti semuanya mengena di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Coba kita bayangkan, coba kita lihat kehidupan kita di antara kita. Nggak usah jauh-jauh, dalam lingkup RT aja pasti ada yang namanya orang baik dan ada namanya orang yang jahat. Dan tidak hanya di RT, lingkup RW atau lingkup kecamatan atau kelurahan, bahkan enggak usah jauh-jauh, di dalam lingkup gereja pun seringkali pasti ada yang namanya orang baik, orang jahat, orang macam ini, macam itu, dan sebagainya. Pasti. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dengan penjelasan atau perumpamaan yang tadi, jelas bahwa Tuhan Yesus mengatakan ada hambanya yang ingin mencabut lalang itu. Dia katakan kepada tuannya yang punya ladang, apakah perlu kami cabut lalang-lalang itu? Tetapi tuan yang punya ladang itu, oh jangan dicabut. Kalau kamu mencabut lalang itu, maka gandumnya pun akan ikut tercabut. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita punya pikiran, wah orang kayak gitu kok masih dikasih kehidupan ya sama Tuhan. Mbok ya Tuhan cabut aja nyawanya orang itu. Nah, makanya kenapa orang yang jahat itu seringkali tidak, istilahnya dalam tanda kutip, kok tidak dipanggil-panggil Tuhan. Kok gak mate-mate sih orang-orang yang jahat itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang jelek pun tidak boleh dicabut belum waktunya, kalau belum pada waktunya. Sebab kalau pada saat orang itu dicabut, maka kita pun seringkali akan ikut tercabut iman kita. Oleh sebab itu malam hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kita harus bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun toh kadang-kadang di lingkungan kita, di sekitar kita, di kiri kanan kita, di belakang kita banyak orang-orang yang jahat. Tetapi bersyukurlah dengan adanya orang seperti itu, kita akan dibentuk karakter kita untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau nggak salah di Amsal ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Artinya dengan perbuatan apapun, sifat apapun orang yang ada di sekitar kita, itu akan membentuk karakter saudara dan saya untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Minimal kalau ada orang jahat, kita harus semakin sabar. Kita harus semakin belajar untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita hidup di dalam kehidupan ini, kalau kita mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi, walaupun banyak di sekitar kita orang jahat, tetapi kita tetap bisa untuk mengucap syukur, dan bahkan kita juga bisa untuk berbuat demi kebaikan nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pengkhotbah mengajarkan kepada kita. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9. Saya pernah sampaikan tentang Pengkhotbah pasal 9 ini dengan judul hidup penuh misterius. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi Pengkhotbah mengajarkan kepada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu pesimis dan lain sebagainya, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Dan untuk tetap boleh menikmati hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan senang hati, dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ayat yang ke-9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di matahari. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun situasi hidup kita ini penuh tantangan, penuh orang-orang yang jahat, yang berbuat jahat, yang seringkali ingin mengganggu kita, bahkan ingin sekali mengganggu iman kita,
Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita, yaitu kita untuk tetap bisa menikmati hidup. Menikmati hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupnya, artinya dengan lingkungan kita juga harus kita tetap belajar menikmati hidup ini bersama keluarga, bersama family, bersama teman-teman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau toh kita sudah pelayanan, ambil pelayanan, jangan juga pernah melupakan kehidupan keluarga. Belajarlah kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belajar tetap hidup di dalam koridor kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita tetap bisa penuh sukacita dan penuh damai sejahtera, sehingga orang bisa melihat kehidupan kita dan kita semuanya boleh menjadi terang bagi mereka semuanya. Yang kedua, pengkhotbah juga mengajarkan untuk tetap kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Artinya, selama kita masih diberikan kesempatan kehidupan dalam hidup kita, kerjakanlah pekerjaan yang ada itu dengan sekuat tenaga, dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, saya yakin dan percaya kita semua tahu semuanya, bahwa tidak ada yang sia-sia, pasti nanti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kita semua bekerja pasti mendapatkan upah. Kalau kita bekerja dengan baik, saya percaya upah kita juga akan semakin baik. Begitu juga dalam kehidupan kita, saya gambarkan kalau dalam pekerjaan, saya juga punya karyawan, mungkin saudara juga pernah jadi karyawan. Kalau saudara bekerjanya baik, tentu bosnya itu akan lihat pekerjaan itu senang, baik, pasti suatu saat ada bonusnya, ada kenaikan gaji, ada prestasi yang dicapainya, pasti ada penghargaan juga dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan, kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti kita tidak akan sia-sia, akan mendapatkan bonus dari Tuhan, yaitu mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan. Sekali lagi saya katakan bahwa keberadaan lalang di antara gandum ini itu menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Saudara bisa lihat situasi yang saat ini terjadi. Berapa banyak kejadian orang-orang yang berbuat jahat. Dalam hal pemerintahan sudah ditata dengan baik, sudah dibangun dengan baik, jalan-jalan dibangun dengan baik, dikasih taman-taman yang baik supaya ada sirkulasi kehidupan dan lain sebagainya. Tetapi muncullah orang-orang jahat kadang-kadang dalam bentuk demo, itu pun juga sampai merusak-rusak tanaman, taman-taman yang sudah dibangun pemerintah, sudah dibangun dengan uang rakyat, tetapi kenyataannya justru dihancurkan, dirusak semuanya. Pasti di dalam lingkungan apapun kita akan menjumpai orang-orang yang berbuat jahat. Sekali lagi saya katakan, dalam lingkungan apapun juga. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Makanya mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita masih diberikan kesempatan dalam kehidupan ini, janganlah menyontoh orang yang berbuat jahat, janganlah menyontoh orang yang berbuat tidak baik, tetapi belajarlah kita hidup di dalam koridor kebenaran firman Tuhan, untuk hidup di dalam kebaikan tatanan yang sudah ada. Saya yakin dan percaya semua orang yang ada di Indonesia ini semua sudah memiliki yang namanya agama. Agama selalu tentu akan menuntun untuk hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam pimpinan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun apapun agamanya, saya yakin dan percaya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk berbuat jahat. Tetapi semua agama mengajarkan tentu untuk hidup dalam kebaikan.
Kalau toh andai kata ada yang berbuat jahat, pasti itu pekerjaan si iblis. Tadi yang disebutkan di dalam Matius, pada saat anak manusia itu menaburkan benih baik, tahu-tahu pada waktu orang tidur semua, si jahat itu menaburkan benih yang tidak baik. Nah, sekarang kita harus menunjukkan kehidupan kita ini dari benih yang baik atau benih yang jahat. Kalau benih yang jahat, tentu perbuatan kita juga akan jahat, perbuatan kita seringkali merusak, dan kehidupan kita tidak ada gunanya di dalam lingkup masyarakat. Tetapi kalau kita benihnya baik, pasti tumbuhnya akan baik, dan perbuatan kita akan baik, perbuatan kita akan selalu menuju mengarah kepada kemuliaan nama Tuhan. Kalau hidup kita dalam keadaan seperti ini, saya yakin dan percaya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan bahkan tadi dikatakan nanti pada akhir zaman, lalang-lalang yang tidak berguna itu, yang seringkali mengganggu pertumbuhan gandum-gandum yang ada, akan diikat, dipisahkan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Yang lalang akan dibakar untuk dihanguskan, tetapi yang gandum yang baik-baik itu akan dikumpulkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Masuk dalam lumbung-lumbung Allah, artinya masuk dalam kerajaan Allah. Supaya kita boleh menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari sekali lagi saya katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memiliki telinga, dengarkanlah firman Tuhan ini dan berbuatlah selalu kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saya akan menerima upah yang sudah disediakan oleh Allah di dalam kerajaan surganya. Terima kasih. Pada malam hari ini mari kita sama-sama berdoa supaya kejahatan demi kejahatan itu boleh dikalahkan oleh kebaikan. Sebab di dalam Roma juga disebutkan di situ, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Luar biasa. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita selalu untuk melakukan yang terbaik, yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari kita sama-sama belajar, kita praktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau firman Tuhan kita hidupi, saya yakin dan percaya, kita akan boleh bertumbuh-tumbuh di dalam iman kita, dan buah-buah roh itu akan lebih nampak dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pimpin setiap langkah kehidupan kita semuanya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan hidup kami. Semakin hari sekalipun dunia semakin timbul kejahatan-kejahatan, tetapi kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Kami tetap boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami tidak boleh kalah dengan kejahatan, tetapi kami justru harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu beri kami kekuatan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mampukan kami, supaya kami boleh hidup tetap dalam koridor kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Kalau kami boleh melakukan kebaikan, pasti kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita akan dikalahkan oleh kuasa dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berikan berkat supaya untuk bangsa kami Indonesia ini tetap ada keamanan, ketentraman, dan damai sejahtera, sehingga tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan. Roh-roh kejahatan pun semuanya Tuhan hancurkan dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu, baik pemerintahan kami Indonesia, baik kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maupun gereja-gereja Tuhan dimanapun juga. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka semuanya, supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, dan nama Tuhan Yesus saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa malam pada malam hari ini sudah selesai dan doa malam berikutnya akan diadakan hari Jumat, Sabtu, dan Senin, Selasa, Kamis. Ibadah umum besok Minggu pukul 6, pukul 9, dan pukul 5 sore. Minggu kemarin sudah mulai rata ya, jadi yang datang sudah mulai rata, nggak ada yang gerombol. Ya kiranya ini tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada atau dengan protokoler yang ada. Tetap kita setia untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.